Penangkapan dua pelaku berawal adanya laporan tindak pidana perdagangan orang atau TPPO di kawasan Puncak Cianjur, Jawa Barat dengan modus praktik prostitusi kawin kontrak. Kedua pelaku ini memiliki peran masing-masing. Kami ingin memaparkan hasil diskusi kami mata kuliah Perlindungan Anak dan Perempuan kelas 5 AT2. Sebelumnya di sini izin kami untuk memperkenalkan diri dulu. Hai, gue Tripuspa. Hai, gue Rael. Hai, gue Kapika. Dan hai, gue Febri Saputra. Nah, untuk selanjutnya di sini kami akan memaparkan diskusi hasil pembelajaran kami. Nah, jadi di sini kita itu mau membahas apa sih itu kawin kontrak. Dan gue di sini mau menjelaskan dulu perkawinan itu secara general itu apa sih. Nah, perkawinan itu merupakan sebuah ikatan suci antara dua orang, yaitu seorang laki-laki dan juga satu orang perempuan. Nah, di mana kedua insan ini mengikat jiwa, raga, dan janji untuk satu sama lain seumur hidupnya. Sebuah ikatan suci ini sudah diatur dari sama negara, yaitu dengan dasar hukum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Sifatnya berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa. Dalam perpustakaan perkawinan adalah hal yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban dan tolong menolong. Selanjutnya, dalam KBBI, kawin kontrak didefinisikan sebagai perkawinan dalam jangka waktu tertentu. Dapat kita simpulkan bahwa kawin kontrak secara definisi adalah perjanjian nikah antara dua pihak yang dimana sebelum melakukan sakramen pernikahan mengikat janji hitam di atas putih untuk menentukan jangka waktu pernikahannya yang dijalankannya. Kalian tau gak guys, gue punya loh contoh kasus kawin kontrak itu. Iya nih, gue coba bacain ya buat kalian. Jadi tuh berawal dari pelaku modus kawin kontrak yang berjenis kelamin perempuan, yaitu RM, umurnya tuh 21 tahun, dan LR 54 tahun, dan RN 21 tahun, bertugas mencari gadis untuk menjadikan korban kepada para pria hidung belang untuk menjadikan modus kawin kontrak. Dan LR yang umurnya 54 tahun itu, dia juga bertugas untuk mencari calon pembeli atau pria hidung belang tersebut untuk memulai kawin kontrak tersebut, guys. Parah kan? Iya. Terus kedua pelaku tersebut bekerja sama untuk melakukan tugasnya dan menikahkan gadis-gadis tersebut dari kota santri ke pria lokal, India, Singapura, dan paling banyak tuh ada, tau gak guys di mana? Di Timur Tengah. Wah, itu Parah sih. Terus biasanya pria tersebut merupakan wisatawan yang berkunjung ke kawasan puncak-puncak itu, kalian pasti tahu ya kan? Lu mau coba baca nggak? Boleh nih, coba deh. Oke. Ini berawal dari RN umur 21 tahun dan LR yaitu 54 tahun yang bertemu korban untuk didekatkan kepada pihak hidung belang. Setelah itu, korban dengan pria hidung belang tersebut melalui fase pendekatan dan seiring berjalannya waktu, korban dan pria hidung belang melakukan perkawinan yang telah direncanakan. Para pelaku menetapkan tarif khusus untuk kawin kontrak dengan harga mulai 30 juta hingga 100 juta rupiah. Gila sih, ya. Setelah pelaku mendapatkan keuntungan dari pria hidung belang, penghasilannya dibagi dua sebesar 50%. Oh mau ya? Keuntungan tersebut, Enggak mau. ya dari itu keuntungan tersebut itu berasal dari uang mahar dari perkawinan, kemudian langsung diambil setelah ijab kabul dan dibagi dua. Ya ampun. Khusus untuk korban, uangnya itu dipotong untuk bayar saksi, wali, dan penghulu palsu. Berarti 100 juta itu untuk dibagi-bagi semuanya. Iya, Itu gak males. Setelah ijab kabul dan uang mahar dibagi, korban akan langsung dibawa oleh sang pria untuk ditinggal selama waktu yang telah disepakati dengan pelaku RN dan LR. Mau coba lanjutin nggak? Boleh. Setelah lama melangsungkan pernikahan, korban ditinggalkan tanpa sebab oleh pria hidung belang. Wah.
dengan ceritanya kalian, gue sedikit menyimpulkan dan menganalisis bahwa dari pernyataan Komnas HAM, Komnas Perempuan menunjukkan jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan di tahun 2018 yang sebesar 263.220 jumlah orangnya. Nah, bagian besar dari data tersebut diperoleh dari data kasus atau perkara yang ditangani oleh 359 pengadilan agama di tingkat kabupaten atau kota yang tersebar di 30 provinsi di Indonesia, yaitu mencapai 280.710 kasus. Wah, banyak banget. Ya, sekitar kalau di persen itu 96% hampir. 96%. Iya, itu udah kecil jumlahnya. Nah, itu jenis kekerasan yang berpotensi terjadi dalam rumah tangga dapat berbentuk kekerasan fisik, psikis, seksual atau penelantaran rumah tangga tuh. Dan hal tersebut dapat pula terjadi pada rumah tangga perkawinan kontrak, guys. Nah, praktik perkawinan kontrak tidak memandang esensi suatu perkawinan, karena pada hakikatnya suatu perkawinan bukan hanya tentang memenuhi kebutuhan seksual aja, tetapi juga tentang saling mencintai, menyayangi, dan melindungi, sehingga tidak dibenarkan dapat dalam praktiknya ada pihak yang menjadikan salah satu pihak hanya mementingkan kebutuhan psikologisnya aja, guys. Nah, tanpa mempertimbangkan kebutuhan pasangannya. Nah, jika dikaji dari aspek asas-asas yang dianut dalam Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (TKDRT), yaitu pertama ada penghormatan hak asasi manusia, lalu ada keadilan dan kekerasan gender, yang ketiga ada non-diskriminasi, dan yang keempat ada perlindungan korban. Nah, kalau kira-kira menurut Tika itu gimana selanjutnya? Oh, menurut gua pernah baca di Ketua Komnas Perempuan, namanya Andi Yentriani, menambahkan dalam penjelasannya, mengatakan untuk mencegah kawin kontrak yang terjadi di Cianjur. Paling banyak sih nih Cianjur ya. Dibutuhkan peran para pemuka agama yang memberikan pemahaman kepada warga bahwa kawin kontrak bisa merugikan perempuan. Memang sih pasti. Apalagi berdasarkan data Komnas Perempuan, kekerasan yang mengakibatkan kematian perempuan alias femisida naik selama 3 tahun terakhir hingga melampau 1.100 kasus per tahun. Wah, Banyak banget sih. Oh ya, gue juga mau ngutip nih. Jadi tuh ternyata Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ini berharap peraturan Bupati di Cianjur ini nomor 38/2021 tentang pencegahan kawin kontrak bisa memberi perlindungan terhadap perempuan dan anak di daerah itu. Wah, ternyata tuh di peraturan Bupatinya udah ada loh tentang kawin kontrak ini, Benar-benar. perlindungannya. kalian tau gak sih kayak banyak perempuan dan anak yang masih menjadi korban modus kawin kontrak. Penguatan regulasi melalui diterbitkannya Perput nomor 38 tahun 2021 bisa menjadi salah satu pilar dalam memastikan upaya penanganan kasus kawin kontrak bisa diminimalisasi, khususnya di Kabupaten Cianjur yang tadi lu bilang loh. Menurut pernyataan Deputi Bidang Perlindungan Hak Perempuan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, itu menurut Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Marah ya? Jadi kelompok kami ingin menyimpulkan dari kasus ini, kawin kontrak di Cianjur perlu dilihat dari perspektif perlindungan hukum perempuan, di mana pentingnya memastikan hak-hak perempuan terlindungi dan tidak terabaikan dalam praktik tersebut. Hal ini mencakup berbagai aspek, mulai dari hak atas bersama, hak untuk mendapatkan perlindungan dari kekerasan dalam rumah tangga, hingga hak untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan kehidupan keluarga. Nah, dengan demikian, pemahaman yang mendalam tentang kawin kontrak dan perlindungan hukum perempuan tidak hanya akan membantu mencegah potensi penyalahgunaan, tetapi juga memastikan keadilan dan kesejahteraan bagi perempuan yang terlibat. Hal ini merupakan langkah penting dalam menciptakan masyarakat yang lebih setara dan berkeadilan, di masa setiap individu, terutama perempuan, dapat hidup dengan martabat dan hak-hak mereka yang dihormati. Dalam edukasi tentang hak-hak yang dimiliki dalam pernikahan dan bagaimana cara melindunginya, dapat membantu perempuan untuk lebih berdaya dan tidak mudah terjebak dalam situasi yang merugikan. Nah, penegakan hak-hak perempuan dalam setiap perjanjian kawin kontrak harus menjadi fokus utama. Dan upaya untuk meningkatkan kesadaran hukum di masyarakat harus terus dilakukan. Hanya dengan cara ini, kita dapat memastikan keadilan bagi perempuan dan menciptakan lingkungan yang lebih aman dan setara dalam institusi pernikahan. Sekian pemaparan diskusi hasil dari kelompok kami. Selebihnya dan sekurang-kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.